Dan jika dua pengaku lateral, kondisi tengah akan seperti ini. Maka yang sering ditinjau adalah pengaku lateral yang berada di sisi tengah. Karena balik lagi, kondisi yang paling parah pada kondisi pembebanan di mana balok itu melendut atau melentur berada di area tengah. Sehingga yang sering dipakai ketika ada dua pengaku lateral yang ditinjau adalah berada di area tengah. Karena momen maksimumnya berada di momen terbesar dari seluruh panjang bentang. Oke, itu penjelasan tentang konsep CB-nya. Dari kondisi soal yang kita punya saat ini, pengaku lateralnya terlihat seperti yang ada di gambar saat ini. Di ujung peletakan dan ada dua di tengah-tengah bentang. Maka kondisinya kita mengacu pada kondisi ini. Jadi kita akan mencari berapa nilai MA, berapa nilai MB, berapa nilai MC, dan berapa nilai momen maksimumnya untuk bisa kita masukkan ke dalam variabel rumus CB. Kita menggunakan perhitungan mekanika rekayasa 1-2, kalau nggak salah mekanika rekayasa 1, untuk bisa menemukan berapa sih nilai momen maksimum yang berada di A ini, berada di B, dan berada di C. Dengan memanfaatkan jarak-jarak yang ada. Nah, didapatkan untuk nilai momen A itu sebesar 82,031 ton meter. Dan di B berada di 84,37 ton meter atau sama dengan momen maksimumnya karena sama-sama berada di tengah bentang. Dan di MC berada di sebesar 82,031 ton meter. Karena dia simetris dengan MA maka nilainya akan sama. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. Di mana CB sama dengan 12,5 momen maksimum, kita inputkan 2,5 momen maksimum, kita masukkan 3MA plus 4MB, 3MC, CB-nya adalah sebesar 1,0135. Sehingga kita masukkan ke rumus mencari nilai MN, di mana kita menggunakan kondisi LTB bentang menengah. CB-nya adalah sebesar 1,0135. Nah, sedikit kabar gembira buat Anda. Saya ingin jelaskan di sini. Di beberapa literatur sudah membantu kita untuk mengevaluasi nilai CB. Jadi jika, kalau Anda lihat di layar Anda, jika itu peletakan sederhana dengan beban P di tengah, maka CB-nya berada di nilai 1,32. Oke. Jika itu berada di load point-nya, maka CB-nya sebesar 1,67. Nah, kalau kita lihat di beban terbagi rata, kondisi soal kita berada di kondisi yang ini, di mana nilai CB untuk yang berada di tengah adalah 1,01. Untuk CB yang ada di sisi luar 1,45. Begitu pula untuk nilai CB jika pengaku lateralnya lebih kecil lagi seperti yang ada di quarter point dan fifth point. Tapi dengan kondisi ini nilai CB-nya adalah 1,01 untuk di tengah. Kalau kita lihat hasil perhitungan CB yang tadi sangat rumit dan panjang, ternyata hasilnya juga sama, 1,0135. Namun ketika kondisi pembebanannya tidak sesuai dengan gambar yang saya sampaikan tadi, maka Anda harus menghitung secara manual. Oke, balik ke sini. Sehingga kita dapatkan nilai CB, sudah kita input, nilai MP, nilai F yield, nilai SX, LB, LP, LRLP yang warnanya merah ini pun juga sudah kita punya dari perhitungan sebelumnya. Maka kita dapatkan nilai MN-nya sama dengan 96,865 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Balik lagi karena ini LRFD, kita menggunakan M ultimate lebih kecil sama dengan faktor reduksi dikalikan momen nominal. Sehingga
nilai yang kita dapatkan ini harus kita kalikan 0,9 dulu. Dari 0,9 tadi hasilnya adalah sebesar 87,1785 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Kalau kita cek terhadap MU-nya yang hasil perhitungan 1/8 QL tadi, yang paling atas banget atau momen maksimum yang terjadi, maka dia masih oke. Kemampuan dukung dari kondisi lateral torsional buckling sebesar 87,1785 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Dia lebih besar, lebih mampu menahan dengan kondisi pembebanan yang ada, yaitu sebesar 84,375 kali 10 pangkat 7. Kalau kita lihat di soal plastis yang kita kerjakan di atas, plastisnya kita dapatkan dia mampu di sebesar 93,069 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Kondisi itu pun pula masih cukup dan masih occupied terhadap momen maksimum yang kita perhitungkan tadi. Nah, di akhir kita masuk ke sini. Maka nilai MN mana yang paling menentukan? Di SNI bab F2 sudah disampaikan bahwa nilai MN yang menentukan adalah nilai yang terkecil di antara kondisi plastis dan kondisi lateral torsional buckling. Kita bisa lihat bahwa pertama, tidak terjadi tekuk lokal baik sayap maupun badan. Oke, sehingga kita masuk ke kondisi F2. Jika salah satu itu ada yang tidak kompak, maka opsi pilihannya adalah kita masuk ke kondisi rumus F3 atau F4. Oke. Nah, di pembahasan F2 di SNI kita perlu meninjau terhadap kondisi plastis dan kita perlu meninjau pada kondisi tekuk torsi lateral. Hasilnya dari plastis tadi didapatkan sebesar 93,069 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Dan untuk kondisi tekuk torsi lateral, di mana case-nya ini adalah bentang menengah, ya kan, bentang menengah, didapatkan MN-nya sebesar 87,178 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Mana yang paling menentukan? Maka yang paling menentukan adalah yang paling rendah. Sehingga yang menentukan adalah nilai terkecil, yaitu kondisi akibat tekuk torsi lateral. Oke. Jadi kalau kita buat kesimpulan simpelnya kan begini. Dari soal yang di atas, di mana dia memiliki pengaku lateral sebanyak 4 di kondisi seperti ini, beban yang naik kalau kita hitung nilainya adalah sebesar 84,375 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Ini adalah beban ultimate yang akan naik. Dihitung dari mana? Desain load kamu, desain load Anda 500 dead load dan 1500 lift load. Penentuan ini kan asalnya dari desain perencanaan. Oh, itu akan dipakai apa? Apartemen kah? Dipakai untuk tempat tinggal kah? Dipakai untuk parkiran kah? Nanti siapa yang ngisi? Nanti berapa bebannya? Nah, desain load kita seperti ini. Kita sudah memilih pada tutorial soal lentur pertama, kita memilih menggunakan WF 600, 300, 12, 20. Kita pilih menggunakan itu. Karena di soal 1 kita anggap oke, itu kuat. Dan di soal kedua, di WF 600, 300, 12, 20 ini kita menambahkan sebuah pengaku. Nah, dengan kondisi bentang 15 meter dan tiap bentang LB-nya adalah sebesar 5 meter,
dengan WF 600 300 12 20, WF ini secara perhitungan desain kita, dia mampu menahan hingga 93,069 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter yang kita hitung untuk kondisi plastis. Apa tuh maksudnya? Kondisi di mana balok ini akan melendut, berdeformasi, dan dia tidak kembali lagi ke bentuk semulanya karena kondisinya plastis. Namun tidak sampai terjadi adanya kegagalan. Hingga beban yang naik sebesar 93,069 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter. Dia akan melendut. Lalu kita juga harus memperhitungkan terhadap kondisi lateral torsional buckling. Nah, setelah kita hitung kondisi lateral torsional buckling, ternyata pada kondisi 87,178 kali 10 pangkat 7 Newton milimeter, pada beban sebesar itu, balok ini akan terjadi guling, mengalami lateral torsional buckling. Jadi kalau kita gambarkan dari samping, dia akan jatuh ke samping. Dia akan terguling pada beban 87,178 kali 10 pangkat 7. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa desain loadnya yang akan naik itu 84,3. Kemampuan dari balok ini dengan kondisi yang ada berada di 87,178. Maka dia sudah jauh. Namun ketika desain load ini kita tambahkan beban, misalnya desainnya ya awalnya untuk pemukiman atau untuk apartemen, lalu Anda tambahkan lagi di atas saya kasih parkiran, lantai 4 mau saya tambah, misalnya saya nambah lagi di lantai 17, lalu saya mau nambah lagi nanti di situ ada pusat pembelanjaan, sehingga desain load kedua ini besarnya sebesar misal 5 Newton milimeter, maka 84,37 kita tambahkan 5 hasilnya menjadi 89,37. Apa yang terjadi? Gagal. Akan terjadi kegagalan struktural. Kenapa? Karena dia sudah melebihi dari limit. Limit yang mana? Limit yang lateral torsional buckling. Maka dia akan mengalami kegagalan dalam bentuk lateral torsional buckling balok tersebut. Pak, ini kenapa tidak disentuh? Ini bisa kita sentuh, namun kondisinya sudah terjadi lateral torsional buckling terlebih dahulu. Lalu bagaimana untuk bisa menghilangkan resiko adanya lateral torsional buckling supaya kita mampu mencapai kemampuan paling besarnya di 93,069? Maka kita lihat ke sini. Supaya tekuk torsi lateral tidak boleh digunakan atau tidak diperhitungkan, maka nilai LB-nya harus lebih kecil daripada nilai LP-nya. Kalau nilai LP-nya adalah 3,48, maka LB-nya harus berada di bawah nilai LP. Sehingga ketika kita melakukan desain terhadap pengaku lateral, maka bukan di 5 meter, namun kita harus buat di 2,5 meter. Otomatis ketika dia berada di 2,5 meter, dia berada di bawah nilai dari LP. Nilai LP yaitu 3,48. Ketika nilai LB berada di bawah nilai LP, maka kondisinya tekuk torsi lateral tidak perlu diperhitungkan. Sehingga limit 87 akan hilang, kita akan mencapai pada 93,69 10 pangkat 7 Newton milimeter. Kurang lebih itu penjelasan saya tentang konsep perencanaan balok lentur.
Nah, habis ini kita akan masuk ke perencanaan pada balok build up. Apa yang berbeda? Tidak banyak sih perbedaan di situ, hanya pendekatannya saja, di mana biasanya kita menggunakan balok-balok yang beli di pasaran, ini kita akan menggunakan balok yang berasal dari plat-plat yang digabung atau balok-balok modifikasi seperti itu. Saya harap Anda bisa mendapatkan esensi dari penjelasan saya ini, walaupun memang sangat panjang, tapi ini sudah bisa mewakili terhadap bagaimana konsep perencanaan balok lentur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi lain.